Selamat siang. Perkenalkan, saya Hussein, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, asal sekolah SMK Negeri 1 Sentani. Perkenalkan, nama saya Rian Dwi Astuti, TGP Angkatan 9 dari SD Impres Besung. Saya Alberto Nepa, TGP Angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Nimboran. Hari ini kita melakukan praktek coaching dan supervisi akademik, tugas, demonstrasi kontekstual, modul 2.3. Selamat menyaksikan. Baik, selamat siang Ibu Rian. Selamat siang Pak Bagaimana Hussein. kabarnya hari Baik ini? Pak. Saya senang berjumpa dengan Ibu untuk hari ini, untuk membicarakan prinsip coaching dan keterampilan coaching. Saya ingin memberikan dukungan. Bagaimana saya dapat membantu Ibu? Terima kasih Pak. Saya ingin mendapatkan bimbingan saya dalam meningkatkan kemampuan presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Baik Ibu, saya akan mendukung Ibu. Bagian mana yang Ibu fokuskan pada observasi nanti? Saya berharap dapat memperhatikan cara saya mendengarkan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan yang bermakna. Saya sudah catat. Bagaimana menurut Ibu? Sejauh mana tingkat kemampuan Ibu dalam hal ini? Saya percaya meningkatkan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif akan sangat berguna dalam proses coaching. Saya paham. Apa harapan Ibu dari observasi kita nanti? Saya berharap observasi ini dapat memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya, khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Baik Ibu, silakan Ibu melakukan proses coaching dan saya akan melakukan observasi selama Ibu melakukan coaching antara coach dengan coachee. Saya akan mencatat hal-hal yang saya amati nanti. Selamat siang Pak Alberto. Ya, selamat siang Ibu. Apa kabarnya? Baik Ibu. Apa yang menjadi topik percakapan kita siang ini? Begini Ibu, saya kan baru ditunjuk menjadi wali kelas dan saya kesulitan dalam mengontrol anak-anak wali saya yang kurang tertib Ibu. Apa yang ingin Bapak dapatkan dari percakapan ini? Ya, saya ingin mereka tertib dan disiplin. Situasi sekarang seperti apa Pak Alberto? Situasi sekarang itu saya masih melihat ada anak-anak yang terlambat, tidak melaksanakan tugas piket harian, dan kadang juga ada beberapa yang suka membolos di jam-jam pelajaran terakhir. Apa yang mempengaruhi hal itu? Yang pertama itu kemungkinan kurang perhatian dari orang tua sehingga mereka sulit untuk mempersiapkan diri ke sekolah di pagi hari, dan juga mungkin peraturan kelas yang saya bikin mungkin ada yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Situasi apa yang ingin Bapak lakukan? Saya ingin anak-anak lebih disiplin dan sadar akan pentingnya tanggung jawab yang diberikan. Apa yang bisa membuat keinginan tersebut dapat terwujud? Pertama-tama mungkin saya akan membuat merubah peraturan kelas menjadi keyakinan kelas agar mereka dapat memilih dan sadar untuk menjaga komitmen mereka. Apa gagasan yang Bapak ingin lakukan? Itu yang pertama, saya akan mengumpulkan mereka dan
kita bersama-sama membuat keyakinan kelas. Apa yang harus disiapkan untuk hal itu? Mungkin saya perlu berkomunikasi lagi dengan orang tua mereka untuk sama-sama kita memperhatikan mereka. Apa kriteria yang ingin Bapak inginkan? Ya, kriteria yang saya inginkan itu anak-anak dapat menjalankan keyakinan kelas yang dibuat dan mereka juga bisa bertanggung jawab. Jadi apa yang dilakukan setelah selesai dari percakapan hari ini? Ya mungkin yang setelah percakapan ini saya akan bersama-sama dengan mereka membuat keyakinan kelas dan juga saya akan berkomunikasi dengan orang tua mereka. Kapan dan siapa yang perlu dihubungi? Setelah ini saya akan memulai rencana aksi saya, dan saya juga akan menghubungi orang tua dan juga dari pihak-pihak kesiswaan. Bagaimana Bapak dapat memastikan ini bisa berjalan? Mungkin saya juga akan mengontrol keseharian mereka di sekolah sehingga apa yang sudah diyakini itu mereka bisa melakukannya atau melaksanakan. Siapa yang perlu dimintai dukungan? Ya, yang perlu dimintai dukungan itu khususnya orang tua mereka. Saya juga meminta dukungan dari kepala sekolah, pihak kesiswaan, dan mungkin rekan-rekan sejawat lainnya. Apa yang bisa disimpulkan dari percakapan hari ini? Ya, mungkin dalam sesi hari ini saya bisa mendapat ide-ide baru untuk saya akan jalankan, yaitu dari perubahan dari peraturan kelas menjadi keyakinan kelas, sehingga semuanya itu kita bisa menjalankan bersama-sama dan mereka juga bisa membuat komitmen. Apa yang menjadi pemahaman baru dari sesi ini? Ya, yang menjadi pemahaman baru dari sesi ini dalam meningkatkan karakter anak-anak itu kita juga harus tahu apa yang mereka butuhkan dan perlu adanya kolaborasi antara kita sebagai guru dengan orang tua serta juga dengan warga-warga sekolah lainnya. Terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih juga Ibu sudah mendengarkan keluhan saya. Baik. Selamat siang Ibu Rian. Selamat siang Pak. Terima kasih telah menyediakan waktunya untuk berbicara dengan saya. Saya ingin membahas hasil observasi yang telah dilakukan dari sesi coaching tadi. Bagaimana menurut Ibu performa dalam kompetensi coaching? Saya merasa bahwa saya telah melakukan dengan baik dalam kompetensi ini. Oh, demikian. Apa yang membuat Ibu merasa demikian? Saya merasa telah mampu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan baik. Oh, begitu. Boleh saya berbagi hasil pengamatan? Boleh Pak? Saya melihat bahwa Ibu telah melakukan proses coaching, kompetensi coaching, mendengarkan dengan aktif, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan baik, sesuai dengan standar yang kita rujuk. Bagaimana pendapat Ibu? Saya senang mendengarkan. Terima kasih atas umpan baliknya Pak. Namun demikian, saya juga melihat ada aspek-aspek yang masih dapat ditingkatkan saat observasi tadi. Bagaimana pandangan Ibu? Saya mengerti, saya akan berusaha untuk lebih meningkatkan lagi. Dari diskusi kita, apa langkah konkret yang Ibu ambil
untuk meningkatkan performa di area ini? Saya berencana untuk melakukan latihan lebih alternatif dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang lebih aktif. Ini langkah yang baik, Bu. Saya telah mencatat di format supervisi akademik. Terakhir, apa yang Ibu peroleh dari sesi ini? Saya merasa lebih memahami serta saya perlu berkembang dan saya berterima kasih atas bimbingan dan umpan balik yang Bapak berikan. Terima kasih atas percakapannya. Demikian. Ya, selamat siang Pak Husen. Ya, selamat siang Pak Albert. Ya, saya senang bertemu dengan Bapak hari ini untuk membicarakan keterampilan coaching. Saya ingin memberi dukungan bagaimana saya dapat membantu Bapak. Ya, terima kasih Pak Albert. Saya ingin Bapak membantu saya dalam meningkatkan keterampilan coaching, baik itu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Baik Pak, saya akan mendukung Bapak dalam hal ini. Bagaimana yang ingin Bapak fokuskan pada observasi ini? Baik Pak, saya berharap Bapak memperhatikan saya dan saya memfokuskan ke kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Pak, saya sudah catat. Bagaimana menurut Bapak sejauh mana tingkatan kemampuan Bapak dalam hal ini? Baik Pak, saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan yang bermakna, dan merumuskan pertanyaan yang efektif itu sangat berguna di dalam proses coaching. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya juga bisa lebih baik untuk membimbing murid saya nanti di kelas. Baik Pak, saya paham. Apa harapan Bapak dari observasi kita nanti? Saya berharap Bapak nanti memberikan umpan balik untuk membangun dan membantu perkembangan saya, khususnya untuk meningkatkan keterampilan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Baik Pak, mungkin dalam melakukan proses coaching nanti antara Bapak dan coach, saya berharap untuk dapat berjalan baik dan saya akan mencatat hal-hal penting nanti di dalam proses coachingnya nanti. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Baik, selamat siang Ibu Rian. Selamat siang Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Pak. Saya dengar Ibu mau berbincang-bincang dengan saya. Terkait hal apa ya Bu? Begini Pak, anak-anak saya itu susah untuk menuliskan bilangan Pak, dari 1 sampai 10. Oh begitu Bu ya. Apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan hari ini? Saya mengharapkan saya bisa mendapatkan cara untuk anak saya itu bisa menulis bilangan Pak. Oh begitu ya misalnya. Jadi anaknya Ibu belum bisa menulis bilangannya. Iya Pak. Situasinya sekarang seperti apa ya Bu? Situasi anak saya itu kadang situasinya itu kurang paham Pak, di dalam kelas, kurang konsentrasi begitu Pak. Apa yang mempengaruhi anak-anak Ibu sehingga sulit untuk menuliskan bilangan? Itu karena lingkungan Pak, lingkungan di mana anak itu berada dan kurang perhatian dari orang tua. Begitu ya, berarti kurang perhatian dari orang tua, terus pengaruh lingkungan ya, berarti Pak. Masalahnya ada dua. Iya. Situasi yang Ibu inginkan seperti apa? Saya inginkan tuh anak saya tuh bisa
bisa menuliskan bilangan sesuai dengan yang saya inginkan, sesuai dengan yang diharapkan, yaitu yang berpihak kepada anak, Pak. Oh, begitu ya, untuk proses pembelajaran berpihak Iya. kepada murid. Apa yang bisa membuat hal itu bisa terwujud? Saya ingin membuat media pembelajaran yang lebih menarik agar anak tersebut bisa lebih mudah untuk lebih paham, untuk lebih mengerti cara menulis bilangan, Pak. Gitu ya. Jadi fokusnya untuk anak bisa menulis bilangan, Bu, Iya, ya. Pak. Apa rencana atau gagasan Ibu terkait dengan hal itu? Saya ingin merancang pembelajaran yang lebih menarik, Pak. Merancang pembelajaran yang menarik. Iya, Pak. Gitu. Apa yang harus Ibu siapkan untuk merancang pembelajaran yang menarik dan berfokus ke murid? Yang pertama-tama perlu saya siapkan adalah media pembelajarannya, Pak, terlebih dahulu. Media pembelajaran. Apa yang bisa memastikan hal itu bisa berjalan? Yaitu mungkin saya akan mulai dari bagaimana media-media yang lebih yang berada di sekitar kita, yang nantinya anak itu lebih mudah paham, Pak, lebih mudah memahami itu, dan bisa untuk anak itu bisa untuk lebih bisa menulis bilangan itu dengan baik. Apa kriteria dari hal-hal itu yang Ibu inginkan? Kriteria yang saya inginkan itu yaitu anak lebih mudah atau lebih lancar dalam menulis, sehingga anak itu nantinya ke depannya tidak mendapat kesulitan, Pak. Ada lagi? Selain itu yaitu membuat Jadi apa yang Ibu lakukan setelah sesi? yaitu mungkin saya akan mempersiapkan diri, membuat RPP yang lebih menarik dan merancang pembelajaran yang menyenangkan, yang lebih berpihak kepada murid. Kapan dan siapa yang bisa Ibu hubungi untuk melakukan dan merancang RPP yang berfokus kepada murid? Mungkin saya akan bersama dengan rekan sejawat. Bagaimana Ibu bisa memastikan hal itu bisa berjalan dengan baik? Saya mungkin dari sesi ini saya akan mendapat pencerahan lagi, dan saya akan dapat melakukannya lebih baik ke depannya. Siapa yang bisa memberikan dukungan ke Ibu terkait dengan merancang pembelajaran yang berfokus ke murid, menyiapkan media pembelajaran yang bervariasi, segala macam? Itu bisa dari kepala sekolah dan rekan sejawat yang berada di sekitar kita. Apa yang bisa Ibu simpulkan dari sesi ini? Dari sesi ini saya mendapat pencerahan, Pak, dan saya tahu apa yang akan saya lakukan ke depannya. Apa yang menjadi pemahaman baru terkait dengan sesi ini? Yaitu ke depannya saya akan dapat mengubah cara pembelajaran saya yang lebih menarik dan lebih berpihak kepada siswa. Baik, Ibu luar biasa sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan yang Ibu alami sekarang ini. Demikian kira-kira pertemuan di siang hari ini. Selamat siang. Selamat siang. Ya, selamat siang Pak Hussein. Selamat siang Pak Albert. Terima kasih lagi sudah menyediakan waktu untuk berbicara dengan saya. Saya ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching sebelumnya. Bagaimana Bapak menilai performa dalam kompetensi ini? Baik Pak Albert, saya merasa bahwa apa yang saya lakukan di proses coaching tadi, saya sudah melakukan kompetensi coaching dengan baik. Apa yang membuat Bapak merasa demikian?
Saya merasa bahwa saya menjadi pendengar aktif dan telah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk coach agar si coach itu bisa menemukan solusi dari permasalahan. Ya, baik, Pak. Boleh saya berbagi hasil pengamatan saya? Saya melihat bahwa Bapak telah melakukan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan sangat baik sesuai dengan standar yang kita rujuk. Bagaimana pendapat Bapak tentang itu? Saya senang mendengarnya, Pak Albert. Terima kasih atas umpan baliknya dari Pak Albert. Mudah-mudahan saya lebih bisa meningkatkan kompetensi saya. Ya, namun demikian saya juga melihat aspek-aspek yang masih dapat ditingkatkan. Misalnya saat observasi tadi, saya perhatikan saat Bapak melakukan yang sebelumnya, seharusnya sesuai dengan standar. Bagaimana pandangan Bapak? Baik, Pak, saya paham. Saya akan berusaha untuk berlatih agar supaya saya dapat meningkatkan kompetensi coaching lebih baik lagi. Baik, Pak. Dari diskusi kita, apa langkah konkret yang akan Bapak ambil untuk meningkatkan performa di area ini? Saya berencana untuk berlatih lebih intensif, Pak. Dalam mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna agar supaya coach itu bisa menemukan solusi dari permasalahan yang mereka alami. Baik, Pak, itu langkah yang sangat baik. Saya akan mencatat hasil observasi ini di dalam forum supervisi akademik. Terakhir, apa yang Bapak peroleh dari proses ini? Baik, Pak Albert, saya merasa lebih memahami area ini, di mana saya perlu berkembang dan saya berterima kasih atas bimbingan dari Pak Albert. Mudah-mudahan saya lebih ke depan lebih menguasai dan lebih memahami kompetensi coaching untuk mengcoaching murid-murid saya. Baik, Pak, terima kasih sudah melaksanakan coach hari ini, dan semoga kedepannya apa bisa meningkatkan sehingga bisa membimbing murid-murid Bapak dan rekan sejawat Bapak. Baik, sama-sama Pak Albert. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Selamat siang Pak Alberto. Ya, selamat siang, Ibu. Saya senang bertemu dengan Bapak pada hari ini untuk membicarakan keterampilan coaching. Saya ingin memberikan dukungan bagaimana cara saya membantu Bapak. Terima kasih, Ibu. Saya ingin Ibu membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan presence, mendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik Pak, saya akan mendukung dalam hal itu. Bagaimana yang ingin Bapak fokuskan atau observasi? Oke, Bu, saya berharap Ibu dapat memperhatikan cara saya mendengarkan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Sudah saya catat. Bagaimana menurut Bapak, sejauh mana tingkat kemampuan dalam hal itu? Saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang berbobot yang akan berguna dalam proses coaching. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih baik membimbing murid dalam pembelajaran. Saya paham. Apa harapan dari Bapak setelah observasi kita siang ini? Baik, saya berharap observasi ini memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya, khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Melakukan observasi terhadap proses percakapan coaching
yang dilakukan antara supervise dan coach serta mencatat hal-hal yang penting. Terima kasih Pak Albert atas waktunya di siang hari ini. Baik, sama-sama Ibu. Ya, selamat siang Pak Husen. Selamat siang Pak Albert. Di sesi coaching hari ini, apa ya topik agenda percakapan kita kali ini? Oh iya Pak, agenda kita di hari ini, di pertemuan ini, saya ingin menyampaikan suatu permasalahan yang saya alami di kelas atau di bengkel terkait dengan murid-murid saya Pak. Baik Pak, situasi sekarang seperti apa Pak? Baik Pak Albert, situasi murid-murid saya ketika mengikuti pembelajaran, baik itu pembelajaran teori maupun praktik, itu dia kurang antusias atau kurang berpartisipasi aktif Pak. Sehingga saya merasa hampa di dalam pembelajaran itu. Apa yang mempengaruhi hal itu Pak? Menurut saya mungkin ada beberapa hal yang mempengaruhi sehingga anak-anak itu kurang antusias, kurang berpartisipasi. Yang pertama mungkin pembelajaran saya monoton Pak. Terus yang kedua lingkungan belajar juga yang kurang mendukung. Terus materi-materi pembelajaran juga tidak terlalu bervariasi, serta fasilitas juga kurang memadai Pak. Baik Pak, ini situasi yang Bapak inginkan itu seperti apa? Ya, baik Pak Albert. Situasi yang saya inginkan di dalam pembelajaran itu, anak saya berharap bahwa anak-anak saya bisa berpartisipasi aktif, bisa antusias mengikuti pembelajaran sehingga ketika mereka selesai nanti ada bekal untuk bisa terjun ke masyarakat, terutama di bidang otomotif. Ada tidak gagasan apa yang sudah Bapak buat? Gagasan saya terkait dengan mengatasi masalah-masalah ini, saya ingin menciptakan situasi pembelajaran yang menyenangkan, Pak. Menciptakan situasi yang menyenangkan. Pembelajaran yang menyenangkan. Apa yang sudah Bapak persiapkan? Saya sudah mempersiapkan, saya sudah rencanakan rencana pembelajaran yang berpihak kepada murid. Saya menyusun materi ajar yang bervariasi. Saya juga menggunakan model-model yang metode yang bervariasi sehingga murid saya bisa lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran baik itu teori maupun praktek. Bagus sekali Pak. Apa kriteria yang Bapak inginkan? Kriteria yang saya inginkan di dalam pembelajaran ini, anak-anak saya mengikuti pembelajaran secara aktif sehingga mereka mendapatkan suatu kompetensi ketika mereka keluar nanti. Ya, baik Pak. Di apa yang akan Bapak lakukan setelah sesi ini dari alternatif yang sudah Bapak sebutkan tadi? Baik Pak Albert, saya akan melakukan beberapa alternatif agar supaya anak-anak itu lebih antusias, lebih berpartisipasi aktif di dalam mengikuti pembelajaran di bengkel. Ya, yang pertama, tadi saya sudah merancang pembelajaran yang berpihak kepada murid. Terus saya membangun komunikasi dengan orang tua siswa, orang tua yang kurang aktif tadi. Lalu saya juga membangun komunikasi dengan wakasek kesiswaan, guru BK maupun dengan kepala sekolah. Ya, bagus sekali Pak. Kapan dan siapa yang perlu dihubungi Pak? Secepatnya Pak, untuk mengantisipasi agar supaya tidak berlarut-larut seperti ini.
Yang bisa saya hubungi ya orang tua tadi, lalu rekan-rekan sejawat, terus terutama guru BK yang bisa menangani, bisa mengkonseling anak-anak yang kurang-kurang berpartisipasi aktif tadi. Ya, baik, Pak. Siapa lagi yang perlu dimintai dukungan? Ya, yang saya minta dukungan dari terutama kepala sekolah, Pak, dengan rekan sejawat. Pak, apa yang bisa disimpulkan dari sesi hari ini? Saya bisa menyimpulkan dan saya bisa mendapatkan solusi, menemukan solusi dari apa yang saya alami, solusi dengan permasalahan yang saya alami di bengkel atau di kelas selama ini, Pak. Baik, Pak, nanti dalam prosesnya Bapak akan membuat pembelajaran yang menarik sehingga siswa Bapak bisa aktif. Apa yang sudah menjadi pembicaraan hari ini kiranya bisa Bapak laksanakan dengan baik, Pak. Terima kasih. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Selamat siang Pak Al. Selamat siang, Ibu. Terima kasih telah menyediakan waktu untuk berbicara dengan saya. Saya ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching sebelumnya. Bagaimana Bapak menilai perform dalam kompetensi tersebut? Baik, Ibu, saya merasa bahwa saya telah melakukan dengan baik dalam kompetensi itu. Apa yang membuat Bapak merasa demikian? Saya merasa telah mampu mendengar dengan baik dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Boleh saya berbagi hasil pengamatan, Pak? Saya melihat Bapak telah melakukan, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan sangat baik, sesuai dengan standar yang kita rujuk. Bagaimana pendapat Bapak tentang hal ini? Saya sangat senang mendengarnya, Bu. Terima kasih atas umpan baliknya. Namun demikian, saya juga melihat aspek-aspek yang masih dapat ditingkatkan. Misalnya saat observasi tadi, saya perhatikan saat Bapak melakukan yang sebetulnya dan seharusnya dengan standar, bagaimana pandangan Bapak? Saya mengerti, Bu. Saya akan berusaha untuk meningkatkannya lagi. Dari diskusi kita, apa langkah konkret yang Bapak ambil untuk meningkatkan performance di area ini? Saya berencana untuk melakukan latihan lebih intensif lagi dalam mendengarkan aktif dan membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu adalah langkah yang baik, Pak Al. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam port super akademik. Terakhir, apa yang Bapak peroleh dari hasil proses ini? Saya merasa lebih memahami area di mana saya perlu berkembang dan saya berterima kasih atas bimbingan dan umpan balik yang telah Ibu berikan. Terima kasih Pak Al atas waktunya telah bersama-sama dengan saya dalam berbagi permasalahan yang mungkin bisa dapat menyelesaikan masalah yang Pak Al hadapi di sekolah. Ibu, terima kasih juga untuk proses bimbingannya. Terima kasih. Selamat siang. Demikian pemaparan kami. Salam sehat, salam bahagia, salam guru penggerak. Terima kasih.